Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali di dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami berterima kasih kehadirat-Mu, sebab besarlah anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menuntun dan memimpin serta memelihara kami sampai kepada hari ini. Kami ada sebagaimana ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Izinkanlah hamba-Mu Bapa memaparkan firman Tuhan kepada semua jemaat-Mu. Mohon Tuhan membimbing hamba-Mu, memimpin, mengendalikan, dan Allah Roh Kudus yang berbicara menyertai dalam mulut hamba-Mu, serta firman yang sudah Hamba persiapkan, Engkau juga mengurapinya lebih daripada persiapan hamba-Mu. Roh Kudus yang menolong supaya firman itu meneguhkan, menguatkan, mengoreksi, meluruskan, memperbaiki perilaku kami sebagai orang yang percaya kepadamu, supaya hidup kami berpadanan dengan firman-Mu dan kami semakin melekat kepada Tuhan dan kami mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, dan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Siap memaparkan firman-Mu demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap survive karena anugerah Tuhan yang melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini harinya Tuhan. Tuhan mengizinkan kita kembali untuk dapat beribadah kepada Tuhan dan berinteraksi melalui sabda Tuhan. Pastikan kita semuanya dapat berinteraksi dengan intens agar supaya ketika kita mendengarkan firman, kita mendapatkan pesan berkat firman Tuhan untuk menjadi rema bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan satu topik pemberitaan firman Tuhan, yakni cara Yosua memasuki tanah perjanjian. Cara Yosua memasuki tanah perjanjian. Yuk kita baca sama-sama satu ayat nats firman Tuhan dari kitab Yosua, pasal yang pertama ayat 5 sampai 9. Sekali lagi kitab Yosua pasal yang pertama ayat 5 sampai 9. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Cara Yosua memasuki tanah perjanjian. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel secara regenerasi, menggantikan Musa yang sudah mati. Jadi Yosua belajar banyak dalam kurun waktu yang begitu panjang dari kepemimpinan Musa.
Yosua belajar tentang kepatuhan, tentang membangun relasi bersama dengan Tuhan, dan bagaimana cara Musa memimpin bangsa Israel selaku umat Tuhan. Yosua banyak mengambil pelajaran yang sangat berharga demi kepemimpinan Yosua ke depannya. Meskipun tentunya dia tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan mempercayakan Yosua menjadi seorang pemimpin dari umat Tuhan. Namun sejak Musa mati di tanah Moab di timur sungai Yordan, maka kemudian Tuhan memilih Yosua. Tuhan melantik Yosua, Tuhan menetapkan Yosua sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel hingga tiba di tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Dengan pertolongan Tuhan dan dengan intervensi dari Tuhan, Yosua berhasil tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan juga berhasil mengalahkan semua penduduk yang mendiami di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Sungguh luar biasa bagaimana cara Tuhan menolong Yosua, membela Yosua, memberkati Yosua, sehingga Yosua dan umat Israel dan umat Tuhan berkuasa menduduki tanah perjanjian sebagai penggenapan antara Tuhan dengan nenek moyang bangsa Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arti nama Yosua adalah penyelamat atau pembebas. Ia diberi tanggung jawab sebagai pemimpin sama seperti Musa. Semasa hidupnya Musa telah mempersiapkan Yosua menjadi pemimpin dengan beragam pembelajaran tentang kepemimpinan, tentang ketaatan, dan imannya kepada Tuhan. Tuhan memandang kualitas kepemimpinan Yosua dapat dipakai untuk menjalankan visi Tuhan, untuk menjalankan misi Tuhan, untuk menjalankan sebuah tanggung jawab yang besar yang sekarang ada diembankan kepada Yosua demi bangsa Israel sampai di tanah perjanjian tentunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa nasihat firman Tuhan kepada Yosua sebagai pemimpin baru untuk menggantikan Musa dengan memimpin umat Tuhan yang jumlahnya begitu besar dan begitu banyak? Yang pertama adalah Tuhan menjanjikan penyertaan, ayat 5 dan ayat 9. Dua kali Tuhan berbicara bahwa Tuhan menjanjikan penyertaan kepada Yosua. Seperti Tuhan menjanjikan penyertaan dan Tuhan menggenapinya. Penyertaan berlaku kepada Musa, maka hal yang sama Tuhan juga menjanjikan penyertaan kepada Yosua untuk memimpin segala pergerakan, untuk memimpin segala perjalanan bangsa Israel selaku umat Tuhan, sehingga tiba di tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan yang sangat mendasar kepada Yosua selaku pemimpin baru bangsa Israel adalah, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Sungguh perkataan yang sangat menenangkan hati. Sungguh perkataan yang sangat menyejukkan setiap jiwa. Sungguh perkataan yang sangat membangun, yang sangat memberkati. Dialamatkan kepada Yosua dengan satu harapan. Itu juga yang disampaikan Yosua kepada umat Tuhan, yakni bangsa Israel. Komitmen Allah ini juga berlaku kepada semua orang percaya tanpa ada perbedaan. Dan komitmen Allah ini juga berlaku bagi kita semua. Bagaimana ketika kita
menapaki tahun baru ini. Dan meskipun masih amat panjang dan kita masih awal minggu atau awal bulan ini, maka kemudian hal yang sama harus kita pegang sebagai sebuah komitmen Allah, sama seperti kepada Yosua, dan juga komitmen Allah yang sama berlaku bagi saya, berlaku bagi Anda, berlaku bagi kita semua. Yakni Allah akan menyertai kita, Allah menyertai Anda, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan apapun yang terjadi, Allah tetap beserta kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kehadiran Allah yang tetap hadir dengan kita, kehadiran Allah yang tetap dengan kita, atau kehadiran Allah yang disebut imanen, hadir, ada, beserta dengan kita, maka kini menjadi kenyataan melalui anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang hadir ke dalam dunia, di mana Kristus hadir, Kristus lahir, di mana beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari lahir Kristus, yakni Natal, dan juga melalui karunia Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, maka bagaimana janji Allah menyertai saudara-saudara dan saya, menyertai kita semua, maka itu berlaku dari setiap waktu, baik waktu yang lampau, waktu sekarang, masa kini, dan waktu yang akan datang. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti Tuhan menjanjikan penyertaan kepada Musa, kepada Yosua, kepada umat Israel, umatnya Tuhan, hal yang sama Tuhan juga menjanjikan penyertaannya yang tetap permanen bagi Anda dan saya, bagi kita semua yang percaya. Katakan amin. Puji Tuhan. Kemudian sekarang yang kedua, apa nasihat firman Tuhan kepada Yosua? Yang kedua adalah Yosua harus menguatkan hatinya dan tidak boleh tawar hati. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Nasihat firman Tuhan ini sangatlah penting, mengingat Yosua yang masih junior dalam pengalaman sebagai seorang pemimpin. Dan sekarang maka Yosua sudah ditabiskan oleh Tuhan. Yosua sudah dilantik, sudah diurapi oleh Tuhan dengan penumpangan tangan melalui Musa sebelum Musa mati pada saat itu. Maka kemudian Roh Tuhan hadir memenuhi dan memimpin Yosua sekarang sebagai pemimpin bangsa Israel. Namun kalau kita perhatikan, Yosua itu belum berpengalaman sebagai seorang pemimpin. Dan meskipun Yosua adalah mantan abdi Musa, meskipun Yosua sudah punya pengalaman yang begitu panjang di dalam menjadikan dirinya sebagai abdinya Musa, namun demikian praktik di lapangan sebagai pemimpin tentu belum teruji karena belum masuk di dalam fase praktek. Dan Yosua juga belum ada track record di dalam lapangan sebagai seorang pemimpin. Itulah sebabnya Yosua harus menguatkan hatinya dan tidak boleh tawar hati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Anda dan saya juga tidak boleh tawar hati. Kita harus menapaki tahun baru 2021 ini tanpa tawar hati. Sekali lagi saya katakan, tanpa tawar hati, meskipun tentunya misteri membayangi perjalanan kita ke depannya. Tetapi ingatlah janji firman Allah, walaupun misteri membayangi perjalanan hidup kita, membayangi perjalanan iman kita, tetapi yakinlah janji daripada Tuhan, Tuhan tetap menggenapinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji, melainkan Tuhan tetap menggenapi janjinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan,
Oleh sebab itu, bertindaklah hati-hati dalam mentaati seluruh hukum, supaya memiliki tanah perjanjian. Itu menjadi pesan dari Tuhan kepada Yosua untuk diteruskan kepada seluruh umat Tuhan. Artinya adalah bahwa kita juga harus bertindak hati-hati, tidak boleh gegabah, dan tetap dalam menaati seluruh hukum Tuhan, menaati perintah Tuhan, berjalan hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Yosua dan segenap bangsa Israel harus membuat komitmen yang sangat kuat. Yosua dan bangsa Israel harus membuat fakta integritas untuk membuat satu komitmen yang kuat dalam kesepahaman bersama, dalam kesepakatan bersama. Nah, dalam mentaati firman Allah yang tertulis. Itulah kemudian dicatat dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, puji nama Tuhan. Artinya adalah seperti Yosua dan umat ketebusan Tuhan, umat pilihan Tuhan, yakni bangsa Israel. Mereka membuat satu komitmen yang kuat untuk mentaati perintah firman Tuhan. Itu yang mendasari mereka ada di dalam penyertaan Tuhan. Maka hal yang sama juga Anda dan saya harus mengambil komitmen yang kuat bersama dengan Tuhan. Kita menapaki tahun baru ini dengan berdasarkan firman Tuhan. Kita berjalan dalam firman Tuhan, kita mentaati firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan di luar daripada firman Tuhan kita harus berani untuk menolaknya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah nasihat firman Tuhan yang datang kepada Yosua di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Allah yang tertulis dalam kitab Taurat pasal 1 ayat 8 harus menjadi kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi adalah firman Allah, yakni Taurat Allah, dan itu menjadi satu pegangan Yosua dan seluruh umat Tuhan, yakni bangsa Israel. Mereka semuanya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus menjadi kekuasaan tertinggi. Tidak ada lagi kekuasaan yang dapat menandingi atau melebihi dari kekuasaan firman Allah. Dan siap bertentangan dengan semua gagasan, tradisi, atau agama yang dibangun oleh manusia. Jadi, ketika mereka menempatkan bahwa kekuasaan firman Tuhan itu yang tertinggi, maka mereka harus memiliki keberanian untuk menolak hal-hal yang mereka bangun selama ini, atau tradisi atau budaya, sejauh itu bertentangan dengan firman Allah. Maka kemudian itu yang menjadi komitmen yang dibangun oleh Yosua terhadap umat Tuhan, yakni bangsa Israel. Dan selanjutnya prinsip ini berlaku bagi semua orang percaya, baik yang hidup di masa perjanjian lama di era Yosua, dan juga bagi umat Tuhan yang hidup di era hari ini. Jadi tidak ada bedanya bagaimana kemudian umat Tuhan hidup dengan firman Allah, hidup sesuai dengan firman Allah, maka tuntutan yang sama Tuhan juga mengharapkan hidup kita sesuai dengan firman Allah. Dan Yosua harus setia kepada firman Allah dengan membicarakannya, merenungkannya, dan mentaati sepenuhnya. Tujuannya apa? Supaya perjalanan bangsa Israel itu menjadi berhasil dan beruntung.
Puji nama Tuhan, ayat yang ke-8. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu mengajar umatnya, mengajar kita semua supaya hidup kita sesuai dengan firman Allah. Tujuannya sangat mulia. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Apa tujuannya? Supaya perjalanan kita di tahun baru ini, 2021 ini, semua diharapkan akan berhasil dan akan beruntung. Semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yosua, sukses untuk memasuki tanah perjanjian dengan memimpin bangsa Israel selaku umat Tuhan tiba di tanah perjanjian. Maka hal yang sama Tuhan mengharapkan kepada Anda dan saya, kepada kita semuanya, agar kita sukses menapaki tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan, dengan memegang teguh janji firman Tuhan, yakni Tuhan menjanjikan penyertaan kepada Anda dan saya. Dan kita harus menguatkan hati kita dan tidak boleh tawar hati, tidak boleh mengalami tawar hati. Meskipun misteri, tentunya Tuhan izinkan di dalam perjalanan iman kita ke depannya. Dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan suatu perjalanan yang akan berhasil dan beruntung. Sudahkah Anda memiliki cara menapaki tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti memaparkan firman. Namun mohon Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami lebih jauh, lebih dalam, dan lebih kompleks. Mohon Allah Roh Kudus meneguhkan dan memeteraikan firman Tuhan. Mampukan kami untuk memegang janji penyertaan Tuhan berlaku bagi kami. Dan mampukan kami supaya kami tidak tawar hati dalam perjalanan ke depannya. Dan mampukan kami untuk melihat bahwa Tuhan memberkati kami ketika kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka perjalanan kami berhasil dan beruntung, karena demikianlah janji firman-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima dan bawalah pulang berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghibur, memberkati dan menyelamatkan kita semua. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.